Halo semuanya, selamat Hai. datang kembali di episode kedua Soft Talks. SSOF Soft Skill Talks bersama saya Vina dan Doni. Yes. Ya nggak kerasa banget nih Vin ya, kita udah di episode kedua banget nih. Baru. Episode kedua. Betul. Abis ini nambah lah ya berapa Yes. ya? Tapi jangan banyak-banyak sih. Biar ini ya, biar nantinya kita lebih refresh gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa ini Vin? Kita di episode kali ini kita akan ngomongin tentang empowering women in digital innovation. Yes. Ngomong-ngomong terkait digital innovation, kita ini akan kedatangan seseorang ya. Seseorang yang dimana dia itu sebagai seorang CEO di Telkom, CEO aplikasi yang sangat berpengaruh di Telkom. CEO apa tuh? Pagi-pagi nih, kita bangun, set, mandi, set, sarapan, Set. terus buka HP, absen deh. Pakai apa itu? Diarium Bener dong banget, pastinya. tentu Oleh karena saja. itu sudah bergabung bersama kita di sini. Langsung aja kita sambut siapa Mas? Mbak Pinkan Mambo, Mbak Pinkan. Pinkan aja. Oke, halo Bang. Sorry, Hai. pendengar ini bukan Pinkan Mambo ya, tapi Mbak Pinkan Langi. Betul banget. Oke. Sebelumnya kita perkenalkan dulu nih Mbak Pinkan ya. Mbak Pinkan ini apa nih Vin? Mbak Pinkan ini, buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Pinkan ini adalah seorang employee intrapreneur Telkom. Wah, keren Dan banget. lebih detailnya lagi nih, beliau ini adalah CEO dari Diarium. Wis, keren banget dah Betul. gitu. Halo Mbak Pinkan. Halo Mas Doni, halo Vina, halo Halo. teman-teman Soft Talks. Hai. Wih, udah kelihatan ya di screen ya. Iya, bagus sih settingannya baru. Oh, settingan baru. Oke. Keren banget nih, udah kelihatan glowing tuh. Bajunya pamerin dong Mbak, itu baju apa itu Mbak? Apa ini bajunya? Oh, kebetulan aku pakai baju Amuba nih guys. Kalian Amuba, promosi ya. Ini super Inovasi. sekali. Memang ini Telkomers sejati ya. Telkomers Betul sejati. banget. Cocok nih buat hari ini ngobrol bareng ya gitu. Betul. Kalau ngomong-ngomong nih Mbak, kalau dari kabar-kabar burung gitu. Bukan kabar burung juga ya, kabar netizen. Kabar gitu. netizen yang jari jemarinya menyelidiki tentang Mbak Pinkan nih. Iya nih, Mbak Pinkan ini nih ya. Waduh. Lahirnya ketebakannya sih 9 Oktober gitu ya, Pak ya. Bener loh. Ya bener lah, masa Tahu dari mana ya? gampang sih lihat portal. Ukuran sepatu juga tahu kita, tenang aja. Libra ya, Serem kita sambut sekali. Libra. Betul. Libra Emang kenapa nih Mas kalau Libra kalau boleh tahu nih? kalau di Google sih dia Libra itu selfless demeanor. Selfless demeanor. Uh. Cocok banget berarti ini. Apa tuh Mas? Selfless kan ini kan tidak berfikir tentang diri sendirinya ya berarti ya. Dia Sikap memikirkan orang lain juga Bener. gitu. Emang Pantesan udah ya. cocok banget ini di HCM, ya Bener, betul Human banget. Capital. Tuh nih. Banyak loh yang keren Bisa uga. Libra loh. Mahatma Gandhi gitu. Nah, John Lennon. Lennon. Indonesia tuh Pak Luhut, keren banget Nah. gitu. Tuh banget. Benar. Terus kalau misalnya kita selidiki lagi ya tadi, kita udah lihat bahwa Kak Pinkan ini sosok yang multi talentan loh. Multi talentan. Multi Wow. talented maksudnya. Beliau ini hobinya apa aja coba? Apa itu? Nyanyi. Terus Nari. gitu. Aduh. Apa lagi? Ya, MC. benar. Nah, diembat silakan mungkin bisa waktu dan tempat dipersilahkan mungkin Mbak. Aduh, ampun. Kalian deh guys. Baik. Ya suka nari, anything lah, kayaknya dance suka ya. Ada klub dance juga di Telkom. Iya. Benar. Jadi asik. Terakhir perform kapan nih, Mbak? Sebelum pandemi guys. Kebetulan Udah jarang perform ada ya? tuh di IndiHome. Di IndiHome sempet loh kita perform. Wih, kangen ya Mbak pasti ya sekarang ya. Iya nih pandemi Benar, guys. pandemi. Gak apa-apa, pandemi kita masih bisa berkarya lewat digital. Digital benar. Ditunggu karya-karya digital lainnya loh, Mbak. Wih sih. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke segmen pertama nih, Mbak. Kita tadi nih sebenarnya si Vina udah sempat nge-mention nih, hari ini kita akan ngobrol tentang empowering women in digital innovation gitu. Iya. Nah, menurut Mbak Pinkan ya, sebagai pelaku khususnya di digital ini, apa sih menurut Mbak Pinkan digital innovation itu? Oke, kalau menurutku sebenarnya simple aja. Digital innovation itu adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi digital untuk memecahkan masalah di sekitar kita. Jadi ada masalah, kita coba solve dengan digital, that is innovation for me. Oh, berarti intinya adalah problem solvingnya nih, Vin. Problem solving tapi menggunakan
teknologi digital, gitu. ya Di betul. digital gitu. Problem solvingnya ini harus yang problem yang gede nggak sih? Kalau kita lihat kan kayak aplikasi ini kan, wah kayak keren banget Gojek, bisa sampai bikin kayak gitu tuh. Apakah aku harus menjadi 6 dosan gitu kan untuk melakukan bener. inovasi gitu? Enggak kok Gimana? guys, jadi inovasi itu bisa berangkat dari hal-hal yang kecil. Contohnya ya, kita mempercepat proses pelaporan di kantor. Kita bikin gimana caranya komunikasi antar atasan dan bawahan lebih enak lagi. Itu something seperti kecil-kecil itu juga inovasi. Tuh menarik ya, karena ini berarti berangkat dari masalah-masalah kita kali ya. Bener, start from small and Iya. growing bigger gitu Betul ya. banget. So-soan loh ini, jangan percaya. Baik nih, terus Mbak ngomong-ngomongin inovasi nih. Kalau di Telkom nih misalnya aku udah punya ide nih tadi kan, berangkat dari sekitar aku nih. Terus aku udah punya ide. Nah, ada nggak sih channel untuk aku menyalurkan ide itu gitu? Kalau aku berinovasi nih, channel termudahnya lewat mana gitu? Apalagi sekarang kan anak muda tuh pengennya instan ya, cepat, termudah, terbaik. Iya. Iya bener banget. Jadi guys, kalau misalkan terutama di Telkom ya, kalau kalian karyawan Telkom ataupun Telkom Group, banyak banget channel yang udah disediakan oleh company kita, which is kayak Amuba nih yang sekarang aku join. Mau masuk ke digital Amuba itu caranya sekarang bisa lewat Hack ID ya teman-teman, ataupun ada juga sekarang itu Indigo ya. Kalau di luar karyawan Telkom Group kita punya Indigo, di dalam internal kita punya Amuba, dan sekarang juga yang terbaru ada yang namanya Idea Box. Nah, kalau Idea Apa Box tuh? ini lebih seru lagi karena teman-teman tuh bisa join, cuman masukin ide, belum punya tim pun udah bisa masuk ke Idea Box gitu. Nanti di Idea Box itu baru kita akan grab teman-teman untuk gabung ke ide kita itu gitu. Wih, keren banget, lengkap banget ya. Berarti kita kayaknya tuh udah lengkap banget, kayak dari luar Orang tadi luar ada. bisa. Di Telkom sendiri bisa, bahkan hal terkecil sekedar memberikan ide. Iya, gitu. baru bawa badan dengan ide aja tuh udah bisa ya berarti ya. Bener Mbak. Itu terbuka untuk kalau yang idea tadi terbuka untuk yang Telkom aja atau Telkom Group tuh Mbak? Penasaran. Idea Box Telkom Group, Mas. Jadi kita bisa collabs juga ya antara anak perusahaan sama Telkom gitu. Jadi seru. Keren banget, Keren memang banget. Telkom Worth to ini try. gak cuma teriak aja, tapi Iya. beneran ada, bener memfasilitasi Bener. banget karyawan-karyawannya untuk menyalurkan ide-idenya dan merealisasikan idenya tadi ya. Bener banget tuh. Nah, ngomong-ngomong tadi nih, kan kita introduce Mbak Pinkan ini sebagai CEO Diarium gitu ya. Diarium kan sebenarnya kalau pendengar kurang tahu, Diarium adalah aplikasi untuk ini ya, untuk monitoring karyawan gitu. Beserta buat di situ ada absen, kemudian nanti ada OKR dan sebagainya gitu ya. Nah, kita nih penasaran nih Mbak, maksudnya ternyata Diarium ini tuh yang buat ternyata cewek, sesuai banget ya. Betul. Sama tema hari ini gitu. Tapi kita penasaran sih, maksudnya gimana sih cerita awal pembuatan Diarium sendiri gitu. Oke, jadi roll dulu ya guys. Bukan berarti Diarium yang buat cewek, tentu saja kita ada kolaborasi. Oke, Waduh, nice mantap. info. Ini Terima aku nggak kasih mau nih. take it Baik, for baik. granted ya, Yes, betul. yes. Dan kalau mau cerita dari awal, dulu Diarium itu terbentuk dari tahun 2016 ya teman-teman. Dulu mungkin teman-teman masih ingat Diarium yang warna kuning sebelum jadi yang warna merah sekarang. Nah, Diarium itu dibangun dari dasarnya dari keinginan dari teman-teman HCM ya, khususnya di tempatku sekarang HC Information System, yang melihat bahwa ini presensi ini jadi masalah. Kayak tadi aku bilang, kita lihat sekeliling ya, ini masalah nih presensi. Kok beda-beda ya setiap unit presensinya. Ada yang pakai fingerprints, ada yang mungkin nggak terlalu dipantau bahkan presensinya. Tapi manajemen tuh pingin tahu, HR itu pingin tahu karyawanku tuh lagi di mana sih, lagi kerja apa sih, benar-benar ngerjain, memanfaatkan waktunya dengan baik apa enggak sih, kayak gitu, dan produktivitasnya seperti apa. Muncullah kita bangun Diarium. Tapi dari berkembangnya Diarium sampai saat ini, kemudian kita lihat, ini aku sekalian cerita Yes, nggak apa-apa, kemudian Mbak, kita kita lihat Ini tempatnya cerita, silakan. kita lihat bahwa nggak cukup. Dari 2016 itu bergulir-gulir nggak cukup cuman di Telkom aja. 2020 pas pandemi mulai ya, di awal-awal 2020 itu banyak
karyawan-karyawan ataupun manajemen dari perusahaan-perusahaan lain kayak government ataupun BUMN itu benchmark ke Telkom untuk cari aplikasi seperti Diarium untuk diimplementasikan di mereka karena mereka mengalami kesulitan untuk memonitor karyawannya. That's why kita sekarang masuk ke Amuba dan kita bangun yang namanya Worky. Kalau udah pernah dengar Worky, ini juga udah dipakai kan sama teman-teman SSB. Ada. Betul, setiap pagi di-mention Worky. Anda belum absen. Iya, betul. Jadi kalau untuk organiknya Telkom kita pakai Diarium, untuk outsource kita bisa pakai Worky gitu. Nah, Worky inilah yang kita gadang-gadang untuk kita go to market kan di tahun ini. Jadi teman-teman join ke Amuba untuk bangun Worky dan jual keluar. Gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang Worky ini berdasarkan demand ya. Market driven gitu Market ya. driven ya. Betul, lagi butuh banget sih di luar kalau kita lihat sekarang. Banyakan kan masih pakai fingerprints ya. Gimana coba caranya untuk memonitor? Apalagi sekarang kan ya Gitu. mungkin banyak WFH gitu ya. Jadi kayak Betul. digitalization is a must gitu ya. Betul. Apalagi harus yang bisa memang mudah teraksesnya. Bener. Gitu. Anak-anak muda sekarang ngapain yang ribet-ribet sih? Kalau bisa fingerprint dari Fingerprint dari HP. Dari HP. Nah, Oh, bisa. iya, Bisa nggak tuh nanti Mbak kira-kira itu? Nah, Wih, sebuah ide nih, sebuah ide nih. Ini masukan dari market loh ini. Nah. Oke. Iya Tadi betul. ngomongin Diarium dan Worky deh. Yes. Nah, ada nggak sih kendala yang dihadapi dalam ya baik membangun atau mendevelop lagi mungkin si Diarium ini? Dalam mengaplikasikan maksudnya. gitu. Iya. Oke, jadi mungkin awalnya untuk bertransformasi ini kan wujud transformasi ya ke digital. Yang dulunya mungkin kita absensinya manual atau harus ke kantor. Kita gimana caranya mengubah mindset untuk orang-orang itu bertransformasi juga mindsetnya ke digital. Itu adalah challenge terbesar sih kalau menurutku. Mungkin kalau yang muda-muda bisa aja kita bilang kan, ayo absen lewat Diarium bisa. Tapi kalau yang kayak baby boomers mungkin lebih susah untuk belajar karena dari dulu tuh mereka tidak biasa untuk menggunakan aplikasi digital gitu. Gimana caranya mereka merasa bahwa absensi ini penting karena kalau kita tahu sebenarnya gimana sih cara perusahaan untuk memantau karyawannya? Ada loh di peraturan perusahaan kalau mangkir atau nggak masuk kerja itu adalah pelanggaran loh. Pelanggaran tapi ringan ya. Kalau dia udah mangkir beberapa kali bahkan bisa dapat SP. Nah, gimana caranya kita memastikan bahwa karyawan kita tidak mangkir? So use Diarium gitu. I see. Wow, so insightful ya Mbak. Baik, berarti memang demand-nya sangat tinggi tadi gitu ya. Terus pengaplikasiannya juga harus transformasional gitu ya. Dan memang sih transformasi itu nggak mudah gitu ya Mbak, tapi itu memang harus gitu. Tapi kita penasaran lebih dalam sih Mbak terkait waktu development di Diariumnya gitu ya. Sekarang kalau kita lihat Diarium itu udah versi 4.3.0 betul Mbak? Iya betul yang terbaru ya. Kita sih penasaran sih maksudnya dengan adanya update ini kan berarti ada kekurangan yang selalu diupdate gitu ya. Maksudnya kita lebih kepo terhadap bagaimana cara Mbak Pinkan dan tim itu mencari atau menentukan bagian dari Diarium yang mau diupgrade itu seperti apa. Apakah setiap bulan evaluation atau ini nih kita dari ngobrol dari user gitu. Masukan langsung kayak gini nih. Oke, jadi Diarium maupun Worky itu berangkat dari ingin memberikan experience yang terbaik buat pengguna. Ini memang aplikasi yang unik ya teman-teman. Kalau kita lihat Gojek ataupun aplikasi-aplikasi digital lain itu kan penggunanya user biasa, tapi ini penggunanya adalah karyawan. Ya, employee bukan user normally user gitu. Dan di sini kita melihat bagaimana experience yang terbaik dari sisi karyawan itu. Jadi caranya gimana kita tahu experience-nya? Kita coba lakukan design thinking, kita coba grab data masukan atau feedback dari karyawan-karyawan. Ada juga kita lakukan wawancara. Banyak deh pokoknya. Kita bikin webinar juga untuk menggali sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh karyawan di Diarium itu. Kita dapat banyak masukan, kita godok itu menjadi roadmap untuk kita kerjakan gitu.
banyak channel gitu ya, banyak masukan dan memang harus dikerjakan karena kalau kita ngobrol sama siapapun tuh mesti nggak ada aplikasi yang sempurna gitu Nggak ya. ada, pasti akan perlu development terus juga kan. Dan kita doakan nih, maksudnya Diarium aku yakin sih pasti akan sangat berkembang nanti suatu saat sih. Betul banget. Nah ini amin. Nah ini ngomongin lagi tadi balik kita udah nyebut CEO of Yes. Diarium Indonesia ya lebih tepatnya ya. Betul, Diarium Indonesia. Jadi Diarium Betul. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang CEO of Diarium, bisa diceritain nggak sih perannya sebagai CEO Diarium nih gimana, Mbak? Oke, jadi mungkin aku cerita dari awalnya aku seperti teman-teman ya, biasa ya officer. Jadi officer itu juga punya tipe-tipe 3 ya guys. Aduh, oke. 2016 masih muda, masih kinyis-kinyis. Terus sampai sekarang terus sampai sekarang jadi masih ada kerjaan officer juga di unitku sendiri, tapi kemudian masuk Amuba menjadi tipe inovator tipe B, which is 60-40 pembagiannya. Jadi 60 tetap fokus di operational officer sehari-hari dan 40%-nya adalah untuk menghandle Amuba ini sebagai CEO gitu. Tapi kalau sehari-harinya ngapain, CEO itu ngapain sih? Mungkin ada yang penasaran ya. Iya. CEO itu ya kurang lebih kita bertanggung jawab terhadap produk. Jadi as a CEO kamu pasti ingin produk kamu terdeliver dengan baik sesuai dengan ekspektasi dari customer. Kita juga membangun tim. Maksudnya aku lebih ke gimana sih supaya timku ini tetap kompak, suportif. Itu ada kayak pasti kita ingin loh membangun tim yang solid gitu ya, dan juga planning, evaluation sampai memastikan semua proses itu berjalan dengan lancar. Tapi aku tentu saja nggak bisa sendiri, aku butuh tim. Termasuk yang kemarin kita lihat ada open recruitment ya. Iya betul. Open recruitment yang sekarang itu kita memang lagi butuh untuk developer ya, utamanya developer, dan kita open itu nggak cuma di internal Telkom, kalau teman-teman yang di luar mau join itu bisa. Jadi kita open juga untuk Nah, bisa banget nih berarti buat teman-teman yang lagi mendengarkan ini masih bukan tapi ya Sampai tanggal berapa tuh? masih nih. Masih sampai akhir bulan inilah. Luar ya, biasa guys. loh, berarti selain dari tadi dari officer terus sekarang CEO Diarium juga ada impactnya buat sosial juga nih, jadi membuka lapangan kerja ya. Luar biasa sih, Betul, keren banget. Tapi Mbak, aku masih kepo lagi sih Mbak terkait dulu pas awal-awal Diarium gitu ya Mbak ya. Nah, dari Diarium itu tadi di 2016 gitu ya. Pasti sih awal-awal aku yakin ya, pasti waktu itu ada sedikit challenge, mungkin pertentangan. Wih, ini ngapain sih ribet-ribet amat sih, harus absen lewat HP. Ngapain sih dan sebagainya gitu. Nah, aku penasaran tuh waktu itu tim Diarium dan teman-teman gimana sih, termasuk di Worky juga sih. Iya, termasuk sekarang juga ya, maksudnya gimana buat menggerakkan manusia-manusia ini supaya awareness sih lebih tepatnya seperti itu. Betul. Yang kayak tadi aku ceritain ya, gimana caranya mengubah mindset mereka ke transformasi ke digital ini, bahwa pakai Diarium itu penting. Orang pasti ngapain sih absen. Orang juga saling tahu aja gitu sama manajer gue. Betul. Kan manajer gue juga nggak memonitor kok, kayak manajer gue juga nggak kasih contoh mungkin ya gitu. Nah itu gimana caranya kita menumbuhkan awareness itu kan guys. Jadi memang itu challenge yang bertahun-tahun sampai akhirnya pandemi ini datang, dan itu kayak semacam booster untuk memastikan kalau sampai akhirnya kan keluar tuh waktu pas awal pandemi dari SGM ya, nota dinas dari SGM HCBP Center bahwa Diarium itu adalah alat yang wajib untuk kita gunakan sebagai presensi wajib kita gitu. Disitulah semuanya udah mulai tuh dari atas ke bawah. Jadi intinya gimana caranya kita harus dapatkan dulu komitmen dari top level, top management. Kalau top manajemennya udah komitmen, oke kita pakai Diarium, itu
ke bawahnya pasti akan lebih lancar dibandingkan kita kayak bergerilya gitu ya. Tapi selain itu kita juga ngelakuin hal-hal lain gitu. Contohnya kayak kita juga bikin webinar buat ke anak perusahaan, buat ke HCBP, sosialisasi lah. Terus kita juga bikin campaign. Kalau ada teman-teman yang pakai diarium, ada yang campaign tetap sama si diarium. Oh iya tuh yang muncul di HP itu di atas. Dan notif pakai tetap si diarium gitu. Tetap sama si diarium. Yes. Nah, Oke. lanjut Mbak, mungkin ini ada pertanyaan netizen sih Mbak. Ada yang titip pertanyaan Ada yang sih titip ini. pertanyaan. Anggap saja Vina. Sebut saja Vina ya. Yo, Oke, baik. Kita kepo nih Mbak. Jadi si diarium itu dapat insentif tambahan nggak sih Mbak? Atau gajinya double? Wow. Silakan, aku Wow. asking for a friend sih ini. Sangat kreatif. Ya. Nggak mau nanya nih, halo. Jadi Iya. ya ini eksklusif ya berarti ya. Ini eksklusif. Iya, Ini hanya ada di pokoknya memang Soft soft talk itu Talks. harus eksklusif pokoknya. Yoi guys. Jadi ini buka-buka rahasia Oke. dikit ya. Sebenarnya guys, karena tadi aku ngomong aku adalah inovator tipe B, which is tetap digaji sama Telkom sebagai officer 2 saat ini ya, officer 2. Jadi ya mirip-mirip aja sih sama teman-teman yang lain officer 2 juga. Tapi tentu saja kita tetap punya harapan nanti next time ketika kita udah go to market, punya revenue sendiri, kita akan bisa Amin. Ya, start from small. Doakan Ayo, ya guys. Amin, pasti doakan, siap. Tapi jangan lupa nih Mbak. Oh. ini meja ini masih kosong nih Mbak. Ini kalau ada tulisan diariumnya cocok sih. Jadi ya gitulah Mbak ya. Sponsor. Oke, lanjut Mbak. Mungkin untuk segmen 2 ini mungkin pertanyaan terakhir aja Mbak ya. Menurut Mbak Pinkan itu gimana sih agar insan-insan Telkom itu tetap semangat untuk berinovasi? Kemudian bisa kalau ada tips and tricks boleh di-share sih. Oke, gimana caranya supaya semangat berinovasi ya? Jadi semuanya itu harus punya semangat untuk mengembangkan diri dan berguna gitu buat sekeliling. Gimana caranya? Start small dari peka. Nah, gimana caranya kita peka? Maksudku peka aja gitu. Ketika lihat, wah ini kok kayaknya bisa diimprove bagian ini, coba improve dan ajuin aja gitu ide kalian ke atasan, ke teman-teman kerja. Jangan pernah nahan-nahan ide kamu simpen sendiri, terus akhirnya nggak membantu apa-apa gitu. Kamu kan pengen berdampak gitu di lingkungan kamu. So just keep spirit, semangat aja, lakukan yang terbaik. Meskipun mungkin pasti banyak tantangan ya guys. Kita ngajuin ke atasan, nggak di-approve, apa sih gitu. Cobain aja terus, coba terus. Kalau itu memang kamu dari hati pingin bantu, maka pasti akan kebuka jalannya, percaya aja gitu. Setuju, berarti memang ini kita balik lagi ke diri sendiri ya. Gimana kita supaya bisa lebih peka sama sekitar kita. Benar. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan keinginan untuk berinovasi gitu. Benar, yang jelas dari manajemen juga tadi kita remind bahwa sangat mendukung kok Sangat untuk didukung, sangat difasilitasi. sangat difasilitasi. Tadi udah banyak banget, even sebuah ide aja difasilitasi gitu. Betul banget. Luar biasa. Baik Mbak, mungkin kita langsung ke segmen yang selanjutnya. Itu kita mau ngobrolin nih. Tadi kan judulnya Women Empowerment. Di in Digital Innovation. Sekarang kita masuk ke Women Empowerment-nya sih Mbak. Nah, kalau kita dari netizen juga nih Mbak, ternyata Mbak Pinkan ini kan sudah berkeluarga tuh Mbak. Hosip-hosip ya nih. Gosip-gosipnya sih. Nah, kita Netizen memang luar biasa. Betul. Kita sih mau kepo sih Mbak, sebenarnya ada nggak sih tantangan terberat? Kalau kita lihat kan Mbak Pinkan tadi kan termasuk junior innovator juga tuh. Innovator bisa bikin SEO diarium tuh apa nggak sih tantangan terberat Mbak Pinkan sebagai orang yang pengen selalu berinovasi tapi ya sekarang alhamdulillahnya sudah berkeluarga gitu. Karena ya bukan informasi, stigma yang beredar mungkin habis ini keluarga mungkin fokusnya bisa yang lain dan sebagainya gitu. Oke.
Ya pasti banyak ya, ada stigma-stigma yang kayak gitu. Tapi bersyukur sih, puji Tuhannya keluarga ini, aku baru nikah, mungkin ini ya belum. Aku baru nikah tahun lalu, dan kebetulan juga sekarang LDM gitu sama suami. Suami kerja di Kalimantan, aku di Jakarta. Jadi kayak soal pembagian waktu dan juga prioritas ini masih bisa diatur dan disepakati bersama. Yang penting sih intinya keluarga mendukung gitu, lingkungan juga oke. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada banyak slack. Iya betul, cuman pasti ada trikinya adalah bagi waktu aja gitu. Jangan terlalu kita juga hanya fokus ke kerjaan jadi melupakan keluarga. Tetap aja harus ada waktu-waktu yang berkualitas gitu dengan keluarga. Itu sih kalau menurut. Nah, kalau misalnya ngomongin bagi waktu nih, kan tadi kita udah bahas ya perannya Kak Pinkan ini sebagai CEO, terus sebagai ya employee, terus sebagai wife juga gitu. Tips and triknya mungkin Mbak untuk kita nih membagi waktu gitu. Ada nggak nih yang bisa di-share? Oke, apa ya tips and triknya? Kalau aku sih lebih ke priority. Jadi pasti banyak banget to-do list yang harus kita kerjakan. Aku biasanya kalau udah banyak kerjaan tuh aku bakal ngelis satu-satu, terus kita bagi ke kuadran-kuadran. Ada yang penting, mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, itu bisa kita delegasikan. Belajar untuk delegasi. Ada juga yang dan sebagainya ya, sampai tidak penting, tidak mendesak ya udah nggak usah dilakuin. Jadi kita punya priority, mana yang paling penting, mana yang kita harus dulukan untuk lakukan gitu. Itu sih, jadi berangkat dari situ maka kita pasti bisa manage waktu kita sebaik-baiknya, karena nggak ada orang yang punya waktu lebih daripada yang lain. Kalau dia bisa, aku kalau juga pasti 24 jam tuh kurang gitu ya. Kurang gitu ya, apalagi untuk Mbak Pinkan nih kayaknya. Wah, super sekali. Ini relate juga ya dengan episode 1 kita kemarin ya. Betul, kalau waktu itu kan kita untuk manage financial ya, itu namanya kalau nggak salah tadi adalah Eisenhower Matrix gitu. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Dan sekarang ternyata memang itu juga bisa diaplikasikan ya dalam manajemen waktu gitu ya. Apalagi kan ya tadi ya jangan lupa lah, jangan percayalah untuk dengan orang lain ya, don't forget to delegate kalau misalnya harus delegate kan gitu. Betul. Karena 24 jam nggak cukup pastinya. Nah mungkin kita ada penasaran sih Mbak, tadi kan Mbak Pinkan sudah berkeluarga, terus ini ada matrix tadi tuh digunakan ya. Kita penasaran sih pengalaman Mbak Pinkan ini sebagai CEO di Arium dan officer di Telkom itu salah. Nah yang satunya itu CEO kan top levelnya nih. Nah officernya ini kan ya mungkin masih di jalan gitu ya, masih di bawah gitu. Nah itu pengalaman bagi waktunya itu seperti apa sih Mbak? Ya sih, jadi kalau kita kayak punya dua role ya gitu ya, terpisah di kantor. Ini kayaknya lebih asik karena sekarang lagi WFH. Jadi ya udah kan, kalau misalkan meeting di Worky atau di Diarium ya as a CEO, kalau misalkan officer ya jalankanlah tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kayak gitu. Nah, bagi waktunya gimana? Based on priority tadi lagi. Tadi kan aku sempat mention di Amuba itu ada yang namanya inovator tipe B, which is 60-40. 60 adalah di officer sehari-hari operasional dan 40 adalah di Amuba. Tapi in the real time itu kayak almost impossible gak sih guys? Kita pingin melakukan semuanya yang terbaik dan gak mungkin kita memberikan setengah-setengah, which is yang tadinya 60-40 ujung-ujungnya 100 ya dua-duanya ya. 100 gitu. Iya betul. Jadi kembali lagi ke prioritas tadi sih intinya. Kalau kita tahu sesuatu itu penting, kita akan mendahulukan itu, dan yang lain bisa hold dulu dah. Dan kita harus belajar learn to say no to something that we know that we can't do it gitu. Kalau aku udah tahu ini kayaknya nggak bakal ke-handle, coba bilang maaf ya Pak Bu gitu. Jadi karena mereka pasti akan menghargai juga kita. Oh iya ya, berarti next time kasih yang tugas yang betul-betul penting bisa dikerjakan oleh si A gitu. Setuju betul banget. Berarti kalau misalnya kita ngomongin tentang tadi ya women empowerment gitu di digital innovation. Menurut Mbak Pinkan nih pendapatnya gimana sih tentang women empowerment ini?
Oke, ini menarik ya guys. Karena women empowerment lagi hype banget kayaknya akhir-akhir ini. Ada ininya juga kan, setiap tahun ada tanggalnya juga kan. Women's Day gitu. Oh iya. Betul, Women's Day ada. Tapi tanggal women empowerment nggak ada ya kayaknya. Anggaplah Women's itu. Day. Women's Day ya. Nah, menurutku kalau pribadi women empowerment itu dari bahasanya ya, perempuan yang berdaya gitu. Kalau menurutku ini adalah salah satu penyemangat sih buat para wanita bahwa kita pun bebas berkarya, kita pun bebas berkontribusi dan tanpa merasa inferior ataupun superior terhadap laki-laki. Itu sih. Jadi jangan banding-bandingkan diri dengan laki-laki. Kalau menurutku ya kita bisa bekerja sama satu sama lain dan jangan membatasi diri. Itu sih kalau menurut. Betul. Jadi ini menarik ya sebenarnya. The idea of women empowerment tadi adalah untuk bebas berkarya dan tujuannya itu bukan untuk menjadikan diri lebih superior dari lelaki gitu, tapi memang untuk lebih superior dari dirinya sendiri. The gitu only fight is not with anybody else but with ourselves gitu ya. Betul banget. Aduh, sosok bahasa Inggris. Sok baik. Oke, enggak apa-apa. Baik. Sosok bahasa Inggris. Terus kalau misalnya hal-hal mendasar yang bisa kita lakukan gini sebagai perempuan untuk membuat diri kita berdaya gitu, gimana sih menurut Mbak Pinkan? Untuk membuat diri kita berdaya itu start from mindset kalau menurutku. Dari mungkin lingkungan juga mempengaruhi sih, tapi itu mindset itu kita bisa atur dari dalam, inside out ya. Ketika kita tahu bahwa kita itu worth it, kita itu berharga, kita itu diberikan talenta, diberikan kesempatan yang sama seperti yang lain. Apalagi kalau orang Telkom ya, wah guys, udah dikasih Amuba, udah Idea Box, udah apalagi kalian punya kalau nggak mau gerak gitu. Iya betul. Jadi mulai dari mindset, maka itu akan tercermin lewat tindakan kita yang tadi aku bilang, care, peka terhadap yang lain. Di situ sih kita bisa membuat diri kita berdaya. You are what you think. Iya betul. Nah kalau kayak gitu, waduh, kok suaranya agak horor. Ayam kan? Oh my god, udah mulai hujan guys. Ya sorry agak sedikit hujan dikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin apa sih Mbak yang mungkin bisa dilakukan ketika seorang wanita itu untuk mengempower others gitu? Maksudnya apa sih tips and tricks atau mungkin pandangan bagaimana seorang wanita itu bisa mengempower others lainnya gitu? To empower others women ya. Menurutku mulai dari diri sendiri aja. Mulai dari diri sendiri, ketika kita show bahwa kita peduli, kita care, orang lain juga pasti akan jadi lebih semangat. Oh iya ya, dia bisa ya, aku juga pasti bisa. Terus kayak misalkan kayak berinovasi, oke, kita lakukan yang terbaik, orang lain bisa melihat itu berdampak buat mereka juga, mereka akan terberdayakan juga menurutku. Jadi nggak usah muluk-muluk deh, nggak usah kayak ngomong-ngomong ke orang, hey kamu harus berdaya, kamu harus berdaya. Iya, betul. Coba aja jadi contohnya sendiri, lead by example. Betul banget, setuju banget. Tapi ngomongin tadi menjadi example, ada nggak sih Mbak Pinkan role model wanita ya? Wanita. Yes. Yang dijadikan, yang value-nya tuh dipegang gitu. Dan value-nya yang bisa di-share tuh apa ya, Mbak? Iya betul, pengen tahu dong. Oke, ada sih sebenarnya wanita. Aku punya banyak role model, kebanyakan cowok, tapi yang cewek ada. Ya, itu salah satunya adalah Miss Mary Riana. $1 million woman gitu nggak salah. Kenapa nih Mbak? Apa nih value yang bisa kita di-share di sini? Iya, jadi Mary Riana itu nggak pernah menyerah dengan keadaan. Ada ya yang di filmnya itu ya menunjukkan betapa dia tuh eager untuk berjuang terus, gak mau menyerah dengan keadaan. Dia disruptif, berpikir out of the box, tapi positif dan senang sharing gitu ke banyak orang. Jadi gak cuma dia, tapi dia juga menyebarkan energi positif itu ke lingkungannya. Itu sih yang aku senang. Wow. Memang ya, terbukti sih. Tercermin ya. Tercermin banget. Ini sekarang kan juga udah
ini ya udah mengempower others juga sekarang. Iya nih. betul, mengempower others, terus nggak menyerah juga ya. Dilihat tadi sepertinya journey untuk mengembangkan Diarium nih nggak mudah ya teman-teman ya. Kalau nggak kerasa dari 2016 berarti ini sekarang udah tahun kelima tuh. Itu dibutuhkan Super konsistensi sekali, yang betul. sangat hebat sih. Keren. Keren. Mungkin kita sedikit nanya sih Mbak Pinkan ini kan sekarang di kalau nggak salah di HCM ya, lebih tepatnya mungkin di HCIS kalau nggak salah gitu ya. Kalau menurut Mbak Pinkan sendiri ada nggak sih dukungan HCM atau manajemen Telkom terhadap women empowerment ini? Seperti apa sih dukungan dari HCM ini? Ya, betul. Aku sekarang masih di bawah under direktur HCM ya. Menurutku dukungan HCM maupun manajemen Telkom terhadap women empowerment ini sangat tercermin sih. Sangat didukung. Contohnya aku kenal banyak band 2 ke atas yang perempuan, bahkan kita punya direktur ya perempuan. So aku rasa Telkom dan HCM khususnya itu tidak pernah membatasi perempuan. Justru kalau ada yang mengatakan bahwa wah kok yang naik cowok terus atau gimana gitu, itu menurutku adalah pilihan dari wanita itu sendiri, ya kan? Betul. Wanita itu sendiri yang mana pilihan tersebut juga dihargai oleh manajemen Telkom. Ada wanita yang prioritasnya kerjaan atau inovasi atau betul. karir gitu ya, yang memang mau meniti karir. Ada wanita juga yang prioritasnya mungkin melayani keluarga, yang memang di rumah aja. Itu adalah kesenangan dia secara pribadi dan target dan prioritasnya, which is that is fine, really fine. Dan manajemen Telkom memberikan hak itu gitu. Aku ngelihatnya sangat mendukung sih. Dan mau perempuan itu mau bekerja di kantor ataupun di rumah, fokus dengan keluarga dan membagi waktunya sesuai prioritasnya, itu sama sekali tidak mengurangi berharganya perempuan itu sendiri. Jadi betul. Jadi kita tahu ya, di sini kita melihat dari produknya gitu, segimana kita udah tahu Diarium ini kerennya seperti apa, dan ini juga nggak lepas dari diri kita masing-masing, tapi juga ternyata memang didukung juga ya sama Telkom juga gitu ya. Tapi aku jadi penasaran nih, mungkin di Diarium ada nggak sih Mbak perbandingan cowok cewek berapa, dan mungkin ada nggak sih kebijakan atau mungkin idea dari Mbak Pinkan itu, aku menargetkan di Diarium ini separuhnya harus cewek dan leadernya harus di titik-titik sini harus cewek gitu, untuk mendukung women empowerment. Oke, ini fakta ya. Fakta pada saat ini kita punya 4 C-level di Diarium. Ada aku, kemudian 2 yang lain ini perempuan, dan 1 lagi laki-laki. Jadi total 3 sama 1, 3 perempuan, 1 laki-laki. Dan kemudian di secara tim yang utuh pun kita masih small teams ya, memang developer kita itu total sama si level ada 6 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi sebenarnya kalau aku bisa bilang itu imbang ya, nggak yang laki-lakinya kebanyakan juga ataupun perempuannya yang kebanyakan. Kita pingin melakukan ya itu tadi aku bilang ada kesetaraan, nggak yang satu lebih tinggi atau yang satu lebih rendah gitu. Justru aku pingin nih mau mengajak, ayo teman-teman, ya coba dong, ini cari developer susah banget. Ayo dong, ini saatnya nih CEO sudah bersabda ya tadi ya. Betul banget. Oke. Bisa lah ya. Bisa. Nah, terus Mbak Pinkan pengen tahu dong, how do you see yourself in the future, Mbak? Oke. Kalau kayak berarti cita-cita ya ke depannya. Dari kecil memang aku selalu memproyeksikan diriku sebagai orang yang care terhadap lingkungan, kayak memberikan value atau dampak kepada lingkungan. Tapi kan kalau kita cuma ngomong sampai situ, kita nggak tahu ya dampaknya sebesar apa. Ya itu tadi, pingin jadi CEO company. CEO Telkom mungkin? Waduh, aminin dulu aja. Amin Karena kan dulu kalau deh. kita lihat Tapi, gini loh, Pak Erik sekarang udah banyak ini mengangkat wanita sebagai C-suite direktur. level ya? Paling contoh gampang, sebelah itu ada
wakil dirut BUMN Mandiri, itu kan cewek juga itu. Betul. Masih ada kesempatan lah Mbak Pink kan. Iya, kamu juga Oh, sih. iya. Oke, siap Kamu gerak. juga Dari tadi aku Doni. nyemangatin Mbak Pink, kan masa kamu nggak tak semangatin Hei, sih? aku ada di sini, Mas. Siap. Oke. Ini juga mau kita Iya. cek nih. Tapi memang berarti ada ini ya, memang ada cita-cita untuk apa ya, entrepreneurship-nya itu ya, ada ya? Ada. Jadi dari pas kuliah dulu, ingat nggak sih waktu kuliah pernah kayak dapet tugas ya bikin mind map atau apa ya, kayak 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa sih gitu. Aku inget banget, aku gambar. Jadi kayak tahun segini lulus dari kuliah. Waktu itu aku ngambil Iya. S2 ya, karena kan fast track waktu itu. Jadi S1 S2 Biasa. fast track. Terus lulus fast track, terus abis itu pingin masuk ke perusahaan multinational company, which is akhirnya masuk ke Telkom. Tapi pas aku nulis itu 2 tahun kerja, lalu resign, lalu membangun perusahaan IT. Itu kan idealis banget ya guys. Gak apa-apa, anak muda. Pin resign. Tapi Ya, ternyata betul. mirip-mirip ya. Tapi Mirip lah. sama ya, Mirip sama ya, nih, Kak? terlihat CEO Diarium Indonesia meskipun gak resign ya, jadi nyangkut. Iya. Tapi kan tetap aja. Nah, Oh iya Tapi ya. kan zaman sekarang kan nggak harus resign untuk mendirikan company. Bahkan sekarang kan tadi namanya intrapreneurship ya. intrapreneurship betul banget. Didukung sama company juga. tuh. Betul. Tuh, jadi ini kayak dreams come true tapi nggak resign. Jadi kayak dua-duanya jalan kan. betul banget. Dan itu hanya bisa di Telkom, guys. Memang super sekali ya Telkom ini ya. Oke. Kemudian kita kepo sih. How do you see Diarium in 5 years mungkin? Tadi kan udah how do you see yourself. Sekarang anaknya nih, Diariumnya gimana nih? Diarium and Worky nih. And worky ya. Jangan lupa gitu. Oke. Diarium and Worky nggak bisa terlepas satu sama lainnya, karena Worky pun kita bangun nantinya kita proyeksikan untuk menggantikan Diarium internal gitu. Jadi kita kayak bikinlah satu platform untuk yang general ke perusahaan-perusahaan lain, tapi nanti kita juga pasti akan pakai Worky ke depannya. Nah, aku membayangkan Worky atau Diarium ini 5 tahun ke depan adalah ketika kita udah bisa dipakai sama banyak company di Indonesia. Karena kita punya target ya 2030 tuh Worky ingin jadi number 1 Amin. Super sekali, amin. work life di Amin. Indonesia. Kita dukung yang Amin. terbaik. Gitu. Jadi ke arah sana ya, betul, didukung guys. Amin. Oke. Amin. Nah, mungkin Pertanyaan terakhir di Betul. segmen 2 ini nih. Ada pesan-pesan nggak untuk seluruh Oke. perempuan di sana mengenai women empowerment? dan juga untuk setiap orang ya, tidak terikat umur, tidak terikat gender gitu mengenai si women empowerment ini gitu. Oke, kepada para wanita ataupun kepada para lelaki yang menghargai wanita tentunya. Ini aku ngomong kepada wanita-wanita hebat dulu ya. Pada wanita hebat, kita harus tahu bahwa kita tuh diciptakan unik dan bermacam-macam talenta dan potensi dalam diri kita. So use it, jangan pernah menyerah dan jadi biasa-biasa aja gitu. I believe that God has a purpose on each of us. Jadi jangan pernah membatasi diri. Challenge terus diri kita sendiri. How far can I go? Itu buat wanita. Dan tentunya buat para laki-laki, hargailah wanita karena kita semua sama-sama berkontribusi bersama, berkolaborasi di sini. Itu sih, semoga menginspirasi dan juga buat teman-teman makin semangat untuk berkarya. Keren banget, jangan membatasi diri itu tadi Vin. No Luar limit biasa. ya. There is no limit, the sky is the limit gitu, Iya, kalau kata betul, orang-orang gitu. setuju. Ayah, sok bahasa Inggris lagi dari tadi. Tenang, subtitle kalau misalnya nonton YouTube subtitle di bawah ya. Siap. Oke, baik. Iya ya, banyak bahasa Inggrisnya tadi. Sosokan ya Allah. Mungkin gini nih Mbak, kita ada sedikit challenge gitu nih Mbak. Tadi kan udah dibilang tuh hobinya banyak, pernah juga dance ada. Nah kita mau challenge nih Mbak. Mungkin bisa nyanyi dikit kali Mbak. Kita pengen denger gitu suaranya. Nih Oh my god. sudah Iya. terdengar di Telkom, apa vokal grup Telkom ya, masuk ya. Grup Telkom. Anyway, semua pendengar ini nggak scripted ya. Mohon maaf, ini pertanyaan ini bener-bener surprise, jeng. surprise. Even Mbak Pink kan nggak tahu nih. Lagu apa ya guys? Ada request?
apapun gitu. Atau mungkin lagu ini nih, apa kemarin? Always the best gitu. Atau Jayalah Telkom ya, insan Telkom banget tuh. Tuh. Dikit-dikit aja lah Mbak. Atau yang baru banget nih yang ada di playlist Spotify nih yang masih nyala. Spotify. Bentar ya, Spotify. cari-cari dulu ya guys. Luar biasa. Sepotong-sepotong aja kan? Boleh. Boleh. Nanti Aku nyanyi lagunya Raisa aja ya. Boleh, pas banget. Oke. Pas banget. Hujan-hujan dengerin suara Raisa. Aduh, sedap. Oke, potong-potong ya guys. Ya. Maaf ya kalau sip. Ini. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Semuanya. Could it be love? Could it be love? Could it be love? Dah. Iya. Kita udah kayak ini ya, udah kayak presenternya insert gitu kita juga. Tapi terima kasih. Terima kasih loh, super banget. Bener-bener. Memang udah pinter, udah inovator. CEO tuh muda. multi talented juga ya. Multi-talentan. Emang keren banget nih Kapingkan ini sumpah. Luar biasa. Oke, mungkin cukup Mbak. Terima kasih banget telah join. That was di really Soft fun Talks. ya. Episode kedua ini. Thank you guys. Mungkin ini Mbak bisa di-share untuk sosial medianya Mbak Pinkan atau mungkin dari Diarium gitu. Tadi kan sempat dibilang tuh bahwa lagi open Oprek recruitnya ya, betul. gitu kan. Mungkin bisa di drop di sini, kita mau tahu dong medsosnya apa? Boleh. Kalau Diariumnya Worky aja kali Boleh. ya. Diarium belum punya IG. Kebetulan Worky udah punya IG guys, bisa di follow ya di Siap. worky.id. @worky.id. Oke, untuk Kapingkannya Ya. sendiri mungkin? Terus akunya sendiri. Siapa tahu Kalau nanti di ada yang IG-nya kepo terus nanya langsung tentang Worky gitu Iya. Mbak. Kan kalian udah kepo kan. Oke. Priscilia_Pio. PYO ya. PYO ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Kalau kita lihat, wah luar biasa nih loh achievementnya ketemu Pak Jokowi loh ini. Waduh. keren banget. Waduh, udah Banyak ini nih. isinya Instagram sekarang bukanya. Luar biasa sih. Oke. Baik, thank you banget sekali lagi Mbak Pinkan. Selamat sore dan mungkin untuk pendengar Soft Talks, podcast ini itu selain di YouTube itu bisa didengarkan juga di Spotify. Keren banget ya, kita udah punya Spotify ya. Spotify ada, YouTube ada, terus di Anchor FM juga ada. dengan nama Soft Talks ya, sesuai Oke. dengan kita gitu. Mungkin mengingatkan juga karena mungkin sekarang COVID lagi naik, jangan lupa 5M ya teman-teman semuanya, yaitu mencuci tangan, Menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan yang dan terakhir membatasi mobilisasi. Ya, kita doakan semoga semuanya cepat berlalu ya, dan Amin. kita tetap berkarya jauh lebih mudah ya. Amin semuanya. Dan oke, kita akhiri semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa di episode selanjutnya. bye. Bye. Thank you guys.